Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Kasih sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Tuhan. Yes. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mengecap kebaikan-Mu Tuhan hari lepas hari. Kami terus melihat Engkau terus menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan di siang hari ini Tuhan, sebelum kami mau terus dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, Engkau bekerja dalam setiap hati kami. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari ambil momen sejenak di siang hari ini. Kita mau bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus, kita mau cek lagi hati kita. Kami minta Tuhan Engkau terus kuduskan kami, Engkau sucikan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau layakkan setiap kami jemaat-Mu untuk datang menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang tulus, hati yang kudus, Engkau disenangkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, siang hari ini kami dilayakkan untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja yang siap memuji Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau menari-nari bagi Tuhan. Sebab tempat ini dipenuhi dengan tarian. Sama-sama kita mau nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Penuh dengan nyanyian bagimu Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Mari pancarkan sukacita lewat ekspresi Bapak Ibu ya. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. One more time say. Hatiku penuh nyanyian. Yes. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi mari angkat tanganmu katakan, hatiku penuh nyanyian. Ya Tuhan, ini persembahan kami bagimu Tuhan. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala, katakan sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala Raja, musik memuji Tuhan. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Raja yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, amin. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus.
namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, one more time say. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Katakan kiri kananmu, engkau telah dipilih menjadi anak-anak Raja. Amin. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Amin. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kami Tuhan. Sama-sama kita lambaikan tangan yuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Solatkan haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Yes, Bapak Ibu, lagu ini ada gerakannya. Kita mau menari-nari bersama dengan tim PW. Siap ya Bapak Ibu ya. Gerakannya gampang aja Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak berubah. Boleh? Tak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Sekali lagi, come on. Tuhan Yesus tidak berubah. Yes. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Refnya juga ada gerakan Bapak Ibu, come on. Haleluya, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tak berubah. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Kami harus percaya Tuhan, harus nyatakan kuasa kami tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan sembah pujian kami. Thousand generations falling down and worship, sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is
the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Jesus. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
tempat maha tinggi Tuhan. Kami jemaat-Mu datang menghampiri Engkau Tuhan, dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Bawa sembah pujian kami hanya bagi Raja, hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang maha besar, melebihi segala yang ada Tuhan. Kami naikkan pujian sembah kami. Sungguh Kau Allah yang tak tertandingi, kuasa-Mu Tuhan tidak tergoyahkan. Ya Tuhan, Holy Holy Your name is Holy Holy Your Lord. Haleluya, 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 haleluya. Semua kemuliaan hanya bagi Kau, Raja yang duduk di tahta, Raja atas segalanya. Jangan seperti yang Kau buat, ajaib segala yang telah Kau perbuat. Dan terima kasih Tuhan, makasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau tidak melihat rupa kami. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Bahkan dalam ketidaklayakan kami Engkau terus menghampiri kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin terus mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Tidak ada satupun kuasa yang menghalangi kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kami tolak Tuhan segala pikiran-pikiran, segala intimidasi apapun itu Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Ketika kami datang menyembah Engkau, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus. Siang hari ini Tuhan, Kau terus aliri kami dengan kasih dari surga. Kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan, roh kami dibangkitkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kekudusan-Mu, kami kagum akan kebesaran-Mu. Kami tidak akan berhenti untuk memuji Engkau Tuhan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
hormat, segala syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang kami sanjung puji sepanjang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, urapi hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah ini menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan jemaat yang ada Tuhan. Dan biarlah jemaat menyiapkan tanah hati yang subur, yang siap ditanami kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh diubahkan melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini setiap kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya, dan ini adalah genap 4 bulan kaki saya belum bisa berjalan, dan puji Tuhan sekarang kalau Tuhan izinkan untuk saya boleh ada di tempat ini dan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, bukan karena kuat gagah saya, tapi itu semua hanya karena Tuhan. Dan 4 bulan itu adalah 4 bulan yang luar biasa yang mengubahkan hidup saya, sehingga firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan, saya kasih judul hidup yang diubahkan. Dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan juga yang sempurna. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang percaya, betul? Nah, oke. Ada yang percaya dari lahir, orang tua Kristen, papa mama Kristen, oma opa Kristen, jadi secara keturunan pasti udah langsung Kristen. Kebanyakan mayoritas di Minahasa seperti itu. Ada juga yang Kristen karena ya udahlah, aku sakit nggak sembuh-sembuh, aku cari Tuhan, aku jadi orang Kristen biar aku disembuhkan. Ada juga yang mengalami kesulitan ekonomi, yang kemudian gak ada jalan keluarnya, udah gak ada pengharapan. Akhirnya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan akhirnya dia menjadi Kristen. Apapun yang menjadi alasan kita menjadi Kristen, ada beberapa hal kebenaran firman Tuhan yang harusnya ini menjadi pegangan kita. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Kenapa kita harus menjadi orang Kristen? Jadi kalau ditanya lagi, kamu jadi Kristen kenapa sih? Ya karena tapi orang tua Kristen jadi kita Kristen. Enggak, tapi biarlah pulang hari ini, keluar dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Dan kalau ditanya, kenapa sih kita menjadi Kristen? Yang pertama, karena Allah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Enggak ada di kepercayaan yang lain yang bisa memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang mau melakukan itu. Dan itu menjadi sebuah alasan buat kita. Kenapa kita menjadi percaya? Kenapa kita menjadi orang Kristen? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Buat saya dan buat kita semuanya. Itu adalah dasar kekristenan kita. Harusnya kalau ditanya sama orang, kenapa kamu jadi orang Kristen? Karena Yesus mau mati di atas kayu salib saat saya masih berdosa. Dan mau menebus dosa-dosa kita. Itulah menjadi dasar bagi kita mengapa kita menjadi orang Kristen. Yang kedua adalah kita mendapat jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Saat kita percaya pada Yesus, kita mendapat jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus
adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Jaminan keselamatan sudah pasti kita dapat saat kita percaya kepada Yesus. Ini nggak ada di tempat yang lain, nggak ada. Hanya pada Yesuslah ada jaminan keselamatan. Jadi kalau ada lagu sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah kita gadaikan Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Karena kita memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Berikutnya, kita dilayakkan diangkat menjadi anaknya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Luar biasanya adalah saat kita menerima Yesus, kita bisa memanggil Dia Bapa. Begitu dekatnya Tuhan mau dekat dengan kita. Sehingga dia menyebut, Bapa menyebut kita adalah anak-anaknya. Dan ini adalah sebuah privilege yang luar biasa bagi setiap orang percaya bahwa kita punya jarak yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya pernah scroll TikTok dan dikatakan bahwa jangan macam-macam sama orang Kristen. Karena bapaknya dia itu adalah Tuhan. Kita punya orang tua yang luar biasa yang akan membentengin kita. Karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang di surga. Alasan lagi kenapa kita menjadi orang Kristen. Tuhan memberikan tujuan dan mengubah hidup kita. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tuhan memberikan sebuah tujuan yang baru dalam kehidupannya kita. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sebuah tujuan yang baru. Kita hidup bukan asal hidup. Ya udahlah asal hidup. Yang penting makan, sekolah, kerja, nikah, punya anak, selesai. Tidak. Buat orang percaya ada kehidupan kekal. Hidup ini adalah cuma sementara, tapi ada kekekalan yang sedang menanti kita. Kekekalan bagi orang percaya adalah hidup yang kekal, bukan kematian kekal. Untuk itulah kenapa Tuhan mau mengubah kehidupan kita dan Tuhan mau bahwa saat kita hidup menurut roh Allah, maka kita harus mematikan kehidupan daging kita. Harus ada sebuah kerjasama yang kita lakukan. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal dan hidup kita diubahkan. Tuhan mengubah kita dari hidup yang tidak punya tujuan menjadi hidup yang punya tujuan. Salah satu tujuan Tuhan bagi orang percaya adalah mengubah hidup kita. Sekali lagi, salah satu tujuan Tuhan bagi orang percaya adalah Tuhan mengubah hidup kita. Saya seringkali kalau pagi-pagi kayak gitu ngobrol sama Mami di tempat makan sambil Mami minum kopi, makan kue gitu. Ngobrol gitu. Jack, coba lihat ini gitu. Ada teman kami, terus DP postingan semua rohani. Ayat rohani, lagu rohani, semua rohani. Tapi DP kelakuannya tidak sesuai dengan firman yang dia share di sosial media. Saya berharap kita semua yang ada di sini
Bukan cuma jago share firman Tuhan, tapi kehidupan kita juga diubahkan sesuai dengan firman yang kita share. Jangan kita cuma pandai-pandai nge-share firman Tuhan, tapi orang bilang, ya sesama Jo, dia cuman bisa share-share tapi kehidupannya sama aja. Dan Tuhan concern sekali dengan perubahan diri kita secara menyeluruh. Dan hal yang Tuhan rubah yang pertama adalah hati kita. Kenapa hati kita? Karena Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah pusat kehidupannya kita. Kalau kita lagi happy, coba lihat kiri kanannya lagi happy enggak? Terpancar tuh dari wajahnya, kelihatan happy gitu. Tapi kalau orang lagi sedih gitu kan, lagi aduh kenapa begini-begini terus gitu, kelihatan wajahnya. Coba lihat sekali lagi, pastikan bahwa sebelah kita happy gitu. Oke. Karena itu terlihat dari hati dan dari hati inilah muncul segala sesuatu. Baik yang baik maupun yang jahat. Mereka-rekakan yang jahat, mereka-rekakan yang baik. Tidak mau mengampuni maupun melepaskan pengampunan. Mau marah, menyimpan dendam, atau melepaskan pengampunan. Atau tidak mau dendam. Itu semua fungsinya ada di hati. Dan Tuhan mau setiap kita diubah. Kehidupan kita diubah. Hati kita diubah. Menjadi seturut dengan firman Tuhan. Selain hati, ada juga pola pikir. Tapi sebelum pola pikir, saya mau ngasih contoh dulu tentang hati yang diubah. Kita tahu semua kisah tentang Petrus. Pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian dia merasa bersalah karena lihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia meninggalkan apa yang sudah berjalan bersama dengan Yesus dan dia kembali kepada kehidupannya sebagai seorang nelayan. Saat Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan pulihkan hatinya. Dan terjadilah sebuah perubahan yang sungguh luar biasa. Bagaimana Petrus menjadi orang yang sangat radikal. Bahkan dia bisa melakukan hal-hal jauh lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Dia kalau jalan setelah dia diubahkan dan dia menerima Roh Kudus, saat dia jalan, bayangannya dia aja kena orang itu sembuh. Seseorang yang diubahkan sama Tuhan, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Saat hati kita diubahkan sama Tuhan, kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan berbeda dengan kita yang dahulu. Apalagi yang diubahkan sama Tuhan? Pola pikir kita. Pola pikir adalah medan peperangan kita setiap hari. Mau gak mau, suka gak suka, ini adalah medan peperangan kita setiap hari. Kita melakukan dosa atau tidak, itu semua ada di sini. Ada di dalam pikirannya kita. Kita mau bohong gak ya? Bohong gak? Bohong gak? Bohong gak? Apa yang kita pikir? Apa yang kita pilih? Kemudian misalnya kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu semuanya berasal dari sini. Dari pikiran kita. Pikiran kita itu sangat-sangat menjadi sesuatu hal yang setiap hari harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kalau enggak, maka jalanan kita akan melenceng dari firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan? Itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang baik,
semua yang dibilang kebajikan. Itu yang kita pikirkan. Maka yang keluar dari kehidupannya kita juga seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kalau pikiran kita dikasih makanan yang tidak baik, maka yang keluar pun hal-hal yang tidak baik. Jadi sebagai orang percaya, Tuhan mengingatkan kita bahwa pikirkanlah hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 tadi. Gampang gak? Gak gampang. Tiap hari seperti tadi saya katakan adalah medan peperangannya kita. Kita mau pilih yang mana? Melakukan baik atau yang tidak baik. Seperti Paulus, waktu Paulus masih namanya Saulus. Dia mengejar-ngejar orang percaya dengan pemikiran bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus, diubahkan pola pikirnya. Bahwa apa yang dia anggap sebuah hal yang baik selama ini dia lakukan. Dia tahu bahwa ternyata itu tidak baik. Dan dia hidupnya berubah. Dia melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia sangat radikal. Dan Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kuncinya adalah saat kita mau, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak mau, nggak akan terjadi apa-apa. Amin? Yang ketiga yang diubahkan, apa sih? Karakter. Karakter adalah sifat dasar dari manusia. Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya kita, Tuhan juga concern dengan karakter kita. Tuhan mau karakter kita juga diubahkan. Jangan dulunya pemarah, setelah jadi orang percaya tetap pemarah, bahkan lebih sering marah. Gak ada sebuah perubahan. Kalau dulu sebelum kita percaya dengan Tuhan, kita tukang memaki. Sedikit-sedikit memaki, sedikit-sedikit memaki. Tapi saat kita bertemu dengan Tuhan, harusnya hidup kita diubahkan. Dan itu menjadi sebuah perubahan di mana paling enggak berkurang, Jo. Kalau biasanya memakai sehari 10 kali, ya turunlah jadi 5 kali. Nanti akhirnya tidak sama sekali. Yang dulunya suka pemarah, jadi peramah. Coba lihat kiri kanannya. Berikan senyuman, kita adalah orang-orang yang ramah. Bukan orang-orang yang pemarah. Oke, amin? Iya. Dan ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan terus-menerus. Selama kita masih hidup, karakter kita akan berurusan untuk diperbarui dan diperbarui. Kita nggak cukup dengan, udah hari ini kita udah bagus nih hari ini. Udah cukup Tuhan. Berarti kalau kita bilang kita sudah cukup, check out kita. Kembali ke rumah Bapa. Karena kita ngerasa kita udah cukup, udah baik. Kan kasihan kalau kita ngerasa udah cukup, udah baik, terus kemudian besok masih ada, Tuhan bilang kasihan besok dia bisa berdosa. Kehidupan karakter kita diubahkan dari hari ke hari. Gak ada orang yang kebal dosa, Tuhan tahu dengan benar akan hal itu. Sehingga dia memberikan Roh Kudusnya buat setiap kita. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini yang dahulu kemudian diubahkan Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Hati kita yang dulu diubahkan menjadi hati yang baru. Pikiran kita yang dulu diubahkan menjadi pikiran yang baru. Karakter kita yang lama diubahkan menjadi karakter yang baru. Yang bisa kita lakukan adalah satu, bertobat. Kita sering dengar ya, bertobat terus. Bertobat itu setiap hari. Karena kita melakukan dosa juga tiap hari. Siapa di sini yang sehari nggak melakukan dosa? Kita nggak kebal akan dosa.
Maka itu kita juga harus melakukan pertobatan setiap hari. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga kita perlu bertobat. Bertobat itu apa sih? Mengambil sebuah keputusan dengan sadar untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Jadi bertobat adalah mengambil keputusan secara sadar untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Masih ingat anak yang terhilang? Dia sadar waktu dia makan ampas babi yang tidak dikasih. Dia sadar bahwa dia sudah berdosa. Kemudian dia bangkit dari situ dan dia pergi kembali ke rumah bapaknya. Dia tinggalkan kehidupan lamanya dan dia jalan menuju bapaknya. Itu adalah sebuah pertobatan. Pertobatan bukan sebuah pertobatan kalau kita nggak kemana-mana. Cuman menyesal. Ya aku udah berdosa nih. Harusnya nggak boleh begini, tapi ya gimana ya, udah begini. Terus kita tetap di situ, nggak bisa. Kalau kita tahu bahwa di situ kita nggak akan pernah bebas atau kita akan terjatuh, kita mesti belajar dari Yusuf. Kita lari dari dosa. Tinggalkan dosa-dosa itu dan lari kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan diubahkan. Yohanes 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan dekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita bisa mendekat sama Tuhan. Kalau tangan kita bersih. Cuci tangan juga Kak Jeki. Bukan itu maksudnya. Bukan cuci tangan sampai berapa kali, enggak. Tapi kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan buat Tuhan. Kehidupan yang bersih, yang maka pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Setiap saat, kalau kita tahu kita sudah bersalah, jangan keraskan hati. Tapi kita dengan rendah hati datang ke Tuhan dan minta ampun. Berikutnya adalah bagaimana caranya supaya hidup kita bisa diubahkan. Pertama tadi pertobatan, yang kedua adalah menerima dan mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Tuhan tahu kita nggak bisa melakukannya sendirian. Tuhan tahu bahwa iblis berjalan berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari waktu yang tepat untuk menangkap kita dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Tuhan berikan penolong buat setiap kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita ini berasal dari Allah. Dan Tuhan memberikan sebuah roh yang ada, yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Siapa di sini yang pernah bertanya tentang godamnya? Godam aku apa ya? Tanya lagi, wah di TikTok. Di manalah gitu. Terus dia tanya, godam misalnya siapa gitu ya. Apa gitu. Atau cakra, wah tanya ke primbon, ke Jawa. Cakranya apa? Cakrawala gitu kan. Ada lagi, siapa suka Naruto? Langsung. Naruto punya Kyuubi, betul? Percayalah, roh yang Tuhan taruh dalam diri kita lebih besar dari godam, lebih besar dari cakra, lebih besar dari Kyuubi-nya Naruto. Dan itu bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka lakukan. Karena mereka ya hanya mainan-mainan gitu. Raja di atas segala rajanya siapa? Tuhan.
Dan Tuhan sudah mengasihi itu buat hidupnya kita secara cuma-cuma. Saat kita menjadi anak-anaknya, Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan itu bagi kita sebagai penolong dalam kehidupannya kita. Jadi orang Kristen gak usah ya nanya-nanya godam segala ya. Pina betengan juga sudahlah. Kita punya Tuhan yang besar kok. Kurang besar apa Tuhan kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita punya Tuhan yang besar, maka kita tahu kita punya Tuhan yang besar, hidup kita akan berubah. Nggak sedikit-sedikit ngeluh, nggak sedikit-sedikit, wah sowe kuah kita hari ini ya. No. Tapi ucapan syukur akan keluar setiap hari dari mulut kita. Dan itu akan membawa perubahan yang sungguh luar biasa. Coba ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau kita punya pasangan yang cerewet, setiap hari ngeluh terus, kerjanya ngeluh terus. Seneng gak kita? Pusing tak Pak? Pusing lah. Tiap hari ngeluh, tiap hari. Tapi kalau kita punya pasangan yang selalu, puji Tuhan, gak apa-apa Pak, Tuhan pasti punya rencana. Gak apa-apa lah, ya sudah kita berdoa lagi. Lebih hidup kita dalam rumah tangga itu akan lebih luar biasa. Karena kita punya pasangan juga yang luar biasa. Tidak suka mengeluh. Dan itu bisa didapat cuman satu. Saat kita percaya sama Tuhan dan saat kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Memang Roh Kudus itu apa sih perannya? Sehingga dia bisa lebih besar dari Kodam, bisa lebih besar dari QB, bisa lebih oke dari Pina Betengan dan segala sesuatunya. Kita belajar ya sama-sama. Apa sih yang menjadi peran Roh Kudus sehingga dia punya kuasa yang begitu besar dalam diri kita. Sehingga itu bisa mengubahkan kehidupannya kita. Yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau dia datang, yaitu Roh Kudus datang dalam dirinya kita, dia itu bisa mengingatkan kita akan dosa. Kalau yang lain-lainnya kan gak bisa. Tapi Roh Kudus tuh hidup 24 jam dalam dirinya kita, ada di dalam dirinya kita. Dan kalau kita mau melakukan kesalahan, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka Roh Kudus akan ngingetin kita, kamu gak boleh ini. Kamu gak boleh, kamu udah salah ini. Kamu mesti minta maaf. Suatu hari, saya tuh diingetin Roh Kudus gini, kamu beliin sesuatu buat mami di rumah. Karena mami merasa bahwa saya lebih memperhatikan orang lain daripada mami yang ada di rumah gitu. Kemudian saya beliin sesuatu, terus saya kasih mami, mam ini buat mam gitu. Terus mami bilang gini, iya loh Jack, aku tuh ngerasa ya, kamu tuh lebih merhatiin orang lain daripada mami. Itu Roh Kudus ingetin loh sama saya. Kalau saya nggak ngikutin apa yang Roh Kudus katakan, maka saya nggak akan ngerti gitu loh. Kalau ternyata orang di rumah saya, tinggal satu rumah dengan saya, kita cuma berdua, dia merasakan hal itu. Padahal saya selalu punya waktu buat mami gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang dia ngerasa saya lebih memperhatikan orang lain daripada orang di rumah. Jadi saya bertobat. Menginsafkan kita. Yang kedua, menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu semuanya, saya jatuh itu tanggal 20-an, 23 Maret. Jadi ini adalah 4 bulan saya jatuh dan kaki saya harus karena ada patah, jadi harus digips. Dan dokter bilang 6 bulan, paling cepat 6 bulan itu baru bisa baik. Saya stres. 6 bulan saya mau ngapain di rumah gitu. Wah, saya kan biasa kesana kemari gitu ya, gak pernah
Kayak setrikaan gitulah, bolak-balik gitu. Terus tiba-tiba harus berhenti, harus di rumah 6 bulan. Kalau nggak ada Roh Kudus yang nolong saya, mungkin saya akan mundur. Mungkin lama-lama saya akan mati. Mungkin akan suam-suam kuku dan akhirnya ya udahlah gitu. Tapi enggak loh. Tuhan menolong saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini 6 bulan ini Tuhan. Saya nggak boleh ngapa-ngapain, tapi saya minta walaupun saya harus di rumah, saya mau terus menjadi berkat buat orang lain. Saya nggak mau berhenti, saya diem, tapi Roh Kudus selalu menolong saya, ngingetin saya. Kadang tiba-tiba saya buka FB dan lihat ada seorang yang masuk rumah sakit atau gimana. Saya nggak bisa pergi ke sana, tapi saya angkat telepon, menguatkan mereka. Tiap hari saya tanya, itu Roh Kudus yang nolong saya. Kalau bukan Roh Kudus mungkin saya udah yang, ya udahlah, cuman begini aja. Lama-lama roh saya akan mati. Saya akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan semangat yang dari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu penting banget dan itu nggak bisa dilakuin oleh godam-godam tadi dan juga nggak bisa dilakuin oleh yang lain-lainnya. Gitu. Tapi Roh Kudus itu adalah roh yang menolong kita. Kemudian roh yang menjadi penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Selain menjadi penghibur, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan firman yang sudah pernah kita dengar. Firman yang sudah pernah kita baca. Waktu saya udah mulai memberanikan diri keluar rumah, saya itu orangnya mandiri sekali dan saya selalu berpikiran bahwa saya harus bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Karena saya memilih untuk hidup sendiri, jadi saya harus bisa melakukan segala hal itu sendiri. Sampai saya nggak bisa kemana-mana. Dan waktu itu bisa keluar, tapi kan saya pakai tongkat. Waktu disuruh makan, kan saya nggak bisa. Pakai tongkat gimana mau ngambilnya gitu. Tongkatnya 2 kan. Saya cuma diam. Terus ada orang yang ngambilin, bawain ke saya. Saya tuh gini, aduh Tuhan, saya tuh nggak pernah diginiin gitu loh. Saya tuh biasanya mandiri. Tapi kali ini Tuhan ajarkan saya juga butuh orang lain untuk melihat bahwa orang-orang di sekitar saya itu orang-orang care sama saya. Orang-orang yang peduli sama saya. Saya nggak bisa listriknya mati, saya telepon, boleh nggak ke rumah? Bill, listriknya mati, Kak Jeki nggak bisa. Yuk Kak, ke sana. Saya melihat bahwa dengan ini Tuhan izinkan saya melihat orang-orang yang ada di sekitar saya adalah orang-orang yang peduli. Orang-orang yang mengusahakan kesembuhan saya, nganter saya sampai kemana-mana. Dan itu menjadi sebuah penghiburan buat saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menabur kasih dalam kehidupan saya. Tuhan memberkati luar biasa. Yang keempat, menyertai orang percaya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Bapak Ibu yang mau bepergian dari rumah keluar rumah, masihkah berdoa dulu? Karena ini penting. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kita saat kita keluar dari rumah kita. Kita nggak tahu di jalan akan terjadi apa-apa. Nggak ada seorang pun yang akan tahu. Tapi saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya menyertai kita. Dalam perjalanannya kita,
Dia akan membuat berhasil. Dalam bisnis kita, dia akan membuat semuanya berhasil. Pada waktu camp anak kemarin juga kita terlambat untuk berangkat dari Manado ke Tomohon. Saya bilang ya udah terlambat, ternyata Tuhan juga izinkan terjadi. Kalau kami berangkat tepat waktu, pas longsor di sana, maka kami yang akan kena longsornya. Segala sesuatu yang terjadi, kita nggak tahu, mungkin kelihatannya ya kenapa begitu, kenapa begini. Tapi percayalah, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya kita. Tuhan sedang tolong kita, Tuhan sedang selamatkan kita. Tuhan mau bahwa jangan ke sana duluan, karena ada bahaya di sana. Tapi yang terjadi apa sebenarnya? Kita seringkali ngomel, seringkali aduh, apalagi udah terlambat kan. Wah, klakson gak karu-karuan gitu. Aku mau cepet gitu. Pernah gak kita berpikir bahwa terkadang Tuhan izinkan itu karena mau menyelamatkan kita dari sebuah bahaya yang besar. Waktu saya jatuh ini, saya tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, aku tahu ada rencana Tuhan yang besar. Mungkin kalau saya nggak jatuh, saya buru-buru pulang sampai di Manado, mungkin ada hal-hal yang buruk terjadi di jalan. Saya mensyukuri sama Tuhan, dan waktu saya juga ngobrol sama Mami bilang, iyo Jack, bersyukur Jo, mungkin bisa hal-hal yang lebih buruk yang terjadi dalam kehidupannya kita. Kita nggak tahu, tapi bersyukurlah apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya kita. Bersyukurlah, kalau itu kita mengambil sebuah kesalahan, ya bertobat. Gitu. Tapi habis itu kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Berikutnya adalah memberi kuasa untuk menjadi saksinya. Tuhan mau siap kita menjadi saksinya Tuhan. Ada orang-orang yang introvert, yang benar-benar introvert, gitu. Yang ketemu orang itu lebih bagus enggak ketemu gitu. Tapi saat ketemu sama Tuhan, saat dia mesti bersaksi. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia bisa bersaksi, nggak bisa berhenti. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dia. Jangan pernah membatasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Karena itu akan menjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupannya kita. Bagaimana caranya kita mengaktifkan semuanya itu? Caranya adalah membangun hubungan doa kita dengan Tuhan. Kalau kita udah gak pernah berdoa sama Tuhan, padahal orang bilang kan, orang Kristen selalu bilang, doa adalah nafas kehidupanku. Tapi kita doa aja, ya, cuman doa makan lah, doa mau tidur, tapi gak ada sebuah hubungan intim sama Tuhan. Saat kita punya hubungan intim sama Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Itu yang akan mengubahkan karakter-karakter dalam diri kita. Yang tidak baik menjadi baik. Yang harus kita lakukan adalah menyediakan waktu secara khusus untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau enggak, kita merasa benar terus. Kita merasa benar terus dan ya udah, enggak ada yang perlu dipermasalahkan, enggak ada yang perlu disesalkan. Tapi kalau kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, itu kita sedang mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya kita. Dan kita juga perlu membaca firman Tuhan, bukan hanya membaca, tapi belajar untuk melakukan firman yang kita baca. Karena itu akan menjadi sebuah firman yang hidup. Orang gak perlu ketemu orang terus kita nginjilin orang itu, enggak. Tapi orang melihat kehidupannya kita, mereka jadi tertarik. Mereka jadi, oh orang Kristen beda ya gitu. Coba kalau semua orang Kristen begitu, pasti di dunia ini banyak orang Kristen. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai penutup, mungkin kita udah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Mungkin kita juga sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Tapi kita merasa hidup kita sama aja, gak ada perubahan. Mungkin cenderung lebih tidak baik.
saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya kita, harusnya hidup kita berubah. Mari kita sama-sama koreksi hidup kita. Apakah kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Dan apakah kita sudah menerima Roh Kudus, mengaktifkannya dalam kehidupannya kita? Sehingga pikiran kita, hati kita, karakter kita diubahkan. Beberapa minggu yang lalu pada waktu camp anak, pada saat saya selesai menyampaikan materi yang terakhir yaitu baptisan Roh Kudus, anak-anak turun untuk api unggun dan saya ada di balkon. Saya ngeliatin mereka, kemudian Tuhan bicara dalam hati saya. Kamu kemarin sempat khawatir tentang banyak hal, tentang biaya, tentang apakah semuanya bisa dicukupkan, segala sesuatu yang mengkhawatirkan. Tuhan bilang gini, itu terlalu kecil buat aku. Kamu lihat anak-anak tuh yang di sana, mereka adalah anak-anak yang berharga. Mereka barusan terima Roh Kudus. Itu adalah lebih besar, lebih berharga dari harga yang dana yang tidak seberapa, Tuhan bilang. Dan itu membuat saya, aduh Tuhan, saya merasa dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Tuhan benar-benar membuat sebuah mujizat 5 roti 2 ikan. Dan itu mengubahkan kehidupan saya secara pribadi. Saya tidak mau ragu lagi tentang apapun saat saya berjalan dengan Tuhan. Tuhan provider saya. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan backup saya. Dan Tuhan juga yang akan membackup Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengubah kehidupan kami. Kami bekerja sama dengan Engkau Tuhan, untuk kami merubah kehidupan kami.
Karena tidak bisa hanya kami bilang kami mau berubah Tuhan, tanpa kami melakukan sebuah tindakan untuk kami berubah. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap jemaat-Mu yang hari ini mengambil sebuah keputusan untuk mereka mau berubah Tuhan. Dan Kau yang menolong mereka untuk mereka melangkah kepada sebuah perubahan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masih semangat? Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita semua diberkati dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami menyambut para jemaat yang baru pertama kali hadir di siang hari ini. Kami percaya Bapak Ibu ada di tempat yang benar, di Gereja GB Gilgal. Oleh sebab itu kami ucapkan selamat datang di Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita semua adalah keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini ada pertanyaan, ingin bertanya tentang gereja ini, Bapak Ibu dipersilakan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan kami juga sangat merindukan Bapak Ibu untuk hadir pada minggu-minggu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini pada hari ini sudah mengadakan ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, di gereja kita ada nilai yang kita bangun. Yaitu nilai yang kita bangun adalah family. Yaitu rasa kekeluargaan antara kita semua jemaat yang ada di GB Gilgal. Oleh sebab itu, kita ada 1 menit ke depan untuk kita berkenalan, untuk kita saling sapa satu dengan yang lain. Dan mari kita keluar dari tempat duduk kita mulai dari sekarang. Yang belum kenal tentunya kita kenalan. Yang sudah kenal kita katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Masih ada waktu Bapak Ibu. Ayo yang belum keluar dari tempat duduk, mari kita temui jemaat teman-teman kita untuk kita saling sapa satu dengan yang lain, berkenalan yang belum kenal. Ayo kita lakukan dengan antusias. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan hubungan antara kita seluruh jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama, yaitu panitia sedang menggalang dana untuk biaya hari ulang tahun kita pada tanggal 25 Agustus. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk dapat membeli semua yang ada di bawah yang sedang dijual oleh panitia. Supaya ada dana yang kita akan berikan kepada panitia. Ya, itu ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan, ikuti pengumuman melalui video. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. GBI Gilgal Manado mengadakan 2 kali ibadah raya. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 11 siang. Ibadah juga akan ditayangkan secara online pada pukul 5 sore melalui channel YouTube GBI Gilgal Manado. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia 1-12 tahun, jangan lupa untuk mengajak mereka dalam ibadah anak di lantai 2 pada pukul 9 pagi dan pukul 11 siang. Bagi murid-murid Grow, jangan lupa untuk hadir di kelas Grow setiap hari Selasa pukul 7 malam di lantai 2. Buat anak-anak remaja dan pemuda, SMP, SMA, kuliah, ada komunitas GNG setiap Rabu pukul 6.30 di lantai 1. Dan buat teman-teman profesi muda yang belum menikah, ada komunitas Pro-M setiap hari Rabu pukul 6.30 di gereja. Ayo bergabung dan bertumbuh bersama. Friday Prayer diadakan setiap Jumat pukul 6 sore di gereja lantai 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dan sama-sama mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Gereja kita adalah gereja sel. Untuk itu, kami menghimbau bagi jemaat yang belum tergabung dalam Family Cell dan rindu untuk tergabung, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Bagi yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, amplop persembahan ada di samping kursi dan amplop perpuluhan ada di depan pintu masuk. Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak yang tersedia atau bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Dan bukti transfer dapat dikirim melalui WA GBI Gilgal berikut ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kebesaran Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur siang hari ini karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan biar pujian penyembahan yang sudah kami angkat menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar lewat firman Tuhan juga yang sudah dibagikan ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami bisa menangkap dan mengerti, dan terutama kami bisa mempraktekkan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang percaya yang diubahkan. Mampukan kami karena kami sadar tanpa campur tangan Tuhan kami gak bisa. Aku berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Sri Rejeki yang sudah menjadi saluran berkat di siang hari ini. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin sempurna di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur,
menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.